Halo, jadi seperti yang kalian tahu kalau gue itu sempat pakai HP Google Pixel 3 dan HP itu adalah HP mantan flagship pertama yang pernah gue pakai. Nah, sejak saat itu gue jadi agak ketagihan nih buat pakai HP mantan flagship lagi. Nah, sekarang hati gue berlabuh sama HP Sony Xperia One Mark II. Dan mari kita bahas apakah HP ini masih layak buat dipakai di tahun 2024 ke depan. Yuk kita bahas. Ini soal selera sih, tapi menurut gue, si HP ini punya desain yang cakep dan simpel. Desain bodi belakangnya punya warna putih yang kelihatan clean, dan ada logo Sony yang penempatannya center dan terkesan minimalis. Ada baret-baret dikit sih, tapi ini wajar mengingat HP ini gue beli di kondisi yang bekas. Terus punya bodi dengan bahan kaca dan frame metal yang solid banget. Lanjut buat bagian depannya sendiri, ada layar yang kurus tinggi langsing yang ditemani sama bezel atas bawah yang cukup tebal. Yang jujur ini nggak kekinian sih buat HP sekarang. Tapi di balik bezelnya ini ada setup dual stereo speaker yang nanti akan kita bahas. Nah, di bagian ini juga kita disuguhin sama layar dengan ukuran 6,5 inch beresolusi 4K 21:9 yang jadi ciri khas HP flagship Sony hingga saat ini. Tadinya gue kira gue gak akan nyaman buat pakai HP ini, soalnya gue udah kebiasaan buat pakai HP dengan layar 5,5 inch ke bawah. Tapi ternyata nyaman-nyaman aja kok. Mungkin ini karena ada andil dari ukuran HP-nya yang agak panjang, jadi ngebuat HP ini tetap berasa compact. Punya kualitas warna yang bagus, warnanya natural dan enak dilihat. Terus respon layarnya juga satset, jadi ngebuat kalian kalau nonton video atau main game di HP ini tuh nyaman banget. Tapi karena HP yang gue pakai ini tuh kondisinya bekas, di layarnya ini udah ada shadow yang udah kelihatan banget. Tadinya sih cukup mengganggu, cuman karena udah kebiasa jadi ya udah ya. Nah, selanjutnya gak afdol kalau layarnya yang bagus ini gak ditemani sama setup audio yang bagus juga. Seperti yang udah gue bilang, kalau HP ini punya setup stereo speaker yang surprisingly suaranya cukup bagus buat ukuran HP. Punya suara yang kenceng, detail, stagingnya luas, bahkan punya bass yang cukup kenceng buat ukuran HP. Nah, speaker ini berhasil buat ngasih feel imersif kalau kita lagi nonton video maupun main game. Nah, poin plus lainnya, HP ini tuh masih punya jack audio cuy. Nah, jadi kalau kalian nggak punya TWS dan lebih milih buat pakai headset kabel, HP ini masih bisa dicolokin sama headset kabel kesayangan kalian. Nah, buat yang penasaran sama sampel audionya, berikut adalah sampel audio dari speaker HP Xperia One Mark II. Friends found a new guy, I'm only getting older, I've never had a shoulder. Berhubung kita udah nyenggol-nyenggol soal main game, gak lengkap rasanya kalau kita gak bahas performa dari si HP ini. HP ini dibekali dengan Snapdragon 865 dengan RAM dan storage 8/128 GB yang menurut gue masih cocok banget buat dipakai buat beberapa tahun ke depan. Hal ini juga didukung sama OS Android 12 murni yang dipakai di HP ini yang bisa ngasih pengalaman yang super smooth. Hal ini terbukti ketika gue pakai HP ini buat mainin game Honkai Star Rail, Bloodstrike, dan GTA San Andreas Definitive Edition, dan semuanya masih bisa dilibas dengan mulus. Terus HP ini juga termasuk adem karena penyebaran panasnya yang efektif dan juga karakteristik dari chipset yang dipakai juga punya karakteristik yang adem. Pokoknya kalau urusan performa HP ini masih layak banget buat dipakai buat beberapa tahun ke depan. Nah, di pemakaian gue, HP ini cukup bisa berhasil dan bisa dapetin SOT 7 jam dengan pemakaian medium dengan sekali main game. Tapi kalau dipakai buat main game seharian, baru deh HP ini perlu dicas seenggak-enggaknya 2 kali sehari. Nah, terus buat chargingnya sendiri, HP ini support dengan kecepatan 20 watt yang buat HP zaman sekarang sih gak kenceng-kenceng amat. Tapi buat gue pribadi masih oke, soalnya HP ini bisa penuh dalam waktu kurang dari 1 jam. Sekarang kita akan bahas satu poin penting yang paling dicari di HP ini, yaitu kameranya. HP ini dibekali dengan 3 kamera dengan setup wide, ultra wide, dan telefoto 3 kali dengan resolusi 12 megapiksel. Tapi sebelum kita bahas ke hasil kameranya, gue mau ngasih tahu dulu si aplikasi kamera yang ada di HP ini.
Kalian bisa nebak jumlah aplikasi kameranya ada berapa? Iya, bener banget. Ada 4 coy. Nah, tapi di video kali ini kita akan bahas 2 aplikasi aja, yaitu aplikasi Foto Pro App dan Video Pro App. Supaya video kali ini gak panjang-panjang amat. Ya walaupun gue bakalan tetap ngasih sedikit sampel dari aplikasi kamera yang lainnya. Nah, terus mari kita cek hasil fotonya terlebih dahulu. Untuk hasil fotonya sendiri bisa dibilang bagus di semua lensa. Gambarnya sharp, warnanya natural, dynamic range-nya luas, dan minim processing. Asalkan kita bisa manfaatin semua fitur yang ada di aplikasi Foto Pro App-nya. Nah, terus format RAW yang di-capture dari HP ini tuh enak banget buat diedit di aplikasi editing. Nah, buat hasil videonya sendiri, sebenarnya dari tadi yang kalian lihat adalah hasil video dari Xperia One Mark II ini. Bisa dilihat sendiri, gue gak pegang HP-nya. Ini kan si Xperia X Compact, ini boxnya, dan itu HP-nya yang sekarang kita lagi dipakai buat rekam. Nah, ini kita rekam di resolusi 4K 30 fps menggunakan aplikasi Video Pro App-nya. Dan gimana menurut kalian hasilnya? Bisa kalian nilai sendiri. Entah itu dari ketajaman, warna, terus skin tone-nya, bisa dibilang detailnya dan lain sebagainya, boleh kalian nilai sendiri. Nah, coba di zoom sedikit editor, set. Nah, gimana? Oke, kurang. Oke, zoom lagi, set. Nah, bisa dilihat kayak detail wajahnya yang kayak begini, berminyak banget sih. Nah, bisa dilihat, oke, zoom out. Oke. Nah, buat yang penasaran juga sama hasil video dari lensa lainnya, berikut adalah hasilnya. Halo guys, di sini gue disponsorin Mentos. Amin. Mentos ada email ada di deskripsi, oke? Oke, nah. Sekarang. Nah, jadi itu dia review gue buat HP si Sony Xperia One Mark II ini. Apakah gue merekomendasikan HP ini? Sejujurnya tergantung sih. Gini, ada poin penting yang harus gue bahas sebelum kalian beli HP ini ataupun beli HP non resmi kebanyakan, yaitu soal IMEI-nya. Nah, kalau kalian bisa nemuin unit ini yang IMEI-nya terdaftar, gas aja langsung kalian beli. Tapi kalau kalian nggak nemu, gue rasa kalian lebih baik beli HP yang resmi dirilis di Indonesia aja. Kalau nggak mau ribet soal per-IMEI-an duniawinya. Nah, tapi kalau kalian yang penasaran dan bodo amat sama persoalan IMEI ini, gue rasa HP ini tuh bisa jadi pertimbangan buat kalian miliki. Nah, HP ini cocok banget nih buat kalian yang nyari performa kameranya, karena kamera dari HP ini bagus banget. Terus kalau kalian pengen belajar pengoperasian kamera juga, HP ini cocok banget buat dijadiin media belajar. Soalnya aplikasi Pro yang ada di HP ini mendukung banget karena fiturnya yang kayak banget seperti kamera beneran. Nah, terus buat kualitas layar yang audionya juga kan bagus nih. Nah, jadi HP ini juga cocok banget buat kalian yang pengen HP yang khusus buat dipakai multimedia, entah itu ngegame ataupun nonton film. Dan terakhir, HP ini juga cocok banget buat kalian yang anti mainstream gitu. Maksudnya gimana? Kan HP ini punya bentang layar yang agak unik ya, di 21:9. Kan HP sekarang jarang gitu kan, mentok-mentok 21:9 dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian pakai HP ini, gue jamin kalau kalian bakalan kelihatan kayak beda sendiri di tongkrongan. Nah, mungkin itu aja video gue buat kali ini. Kalau kalian tertarik sama produknya, kalian bisa cek di kolom deskripsi di bawah. Terus, kalau kalian ada saran dan pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe, supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oh iya, by the way, kita juga gak ngebahas soal gadget doang ya, kita juga ngebahas soal game. Jadi buat kalian yang tertarik sama dunia game juga, silahkan subscribe ke channel ini. Nah, sekian aja dari gue pamit dan thank you.